Yo, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 84. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Chapter 84 kali ini diawali dengan sedikit narasi tentang apa itu penatua. Sekali lagi saya artikan di sini bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu penatua. Penatua itu adalah tetua atau sesepuh. Jadi mereka adalah orang-orang kuat yang berpengaruh di sekte iblis. Ada total 12 penatua di sekte iblis. Seorang prajurit yang kuat atau pemimpin klan yang kuat biasanya dipilih untuk menjadi seorang penatua. Terkhusus untuk 6 klan utama, mereka biasanya mendapatkan posisi penatua 1 sampai dengan 6. Namun itu bukan berarti penatua dari ke-6 klan utama merupakan orang-orang lemah. 6 klan utama selalu bersaing untuk melahirkan Tuhan baru di sekte iblis, yang mana ini berarti kekuatan mereka tidak main-main. Dan penatua 7-12 adalah mereka yang benar-benar sangat kuat juga sehingga mereka bisa dipilih sebagai penatua. Penatua ke-9 yaitu Moon Yun berasal dari klan Dragonfish. Ia telah melayani sekte iblis bahkan saat perang antara sekte iblis melawan sekte keadilan di masa lalu. Dan ia telah menorehkan banyak prestasi yang memungkinkannya untuk menjadi seorang penatua. Moon Yun juga telah melatih dan mengembangkan klannya hingga klannya bisa dianggap setara dengan ke-6 klan utama dalam segi kekuatan. Hal ini jugalah yang menyebabkan ke-6 ahli waris dari 6 klan utama selalu mendekati Moonku terlebih dahulu. Mulai dari Chun Kung Hun hingga Chun Yu Chan telah beberapa kali mendatangi Moonku setelah tes pertama. Namun, Moonku selalu menolak tawaran-tawaran tersebut. Hal ini ia lakukan supaya klan Dragonfish tidak ikut bertarung dengan klan lain di masa depan hanya karena masalah perebutan ahli waris. Inilah alasan mengapa Jia Wumin bersikeras agar Yewon menerima Moonku ke dalam tim. Yewon pun kembali berpikir, Moonku memiliki potensi, tetapi kembali lagi, di sini Yewon mencari teman sekaligus anggota yang setia kepadanya, bukan hanya sekedar kekuasaan. Dari cara berbicara Moonku sebelumnya, terlihat bahwa ia hanya ingin bergabung dengan Yewon agar bisa melewati tes ketiga saja. Apakah kamu akan memihak saya dan menjadi anggota saya yang setia, atau hanya ingin bergabung dalam grup? Tanya Yewon kepada Moonku. Moonku pun ragu-ragu. Ia sengaja menceritakan kisahnya kepada Yewon untuk menghindari pertanyaan ini. Ia tidak menyangka Yewon akan langsung bertanya kepadanya. Moonku, kau harus tetap netral, bahkan ketika kau berada di akademi. Namun, kita sebagai manusia bisa saja mengubah pikiran kita. Jika kau menemukan seseorang yang benar-benar ingin kau layani, maka perhatikan baik-baik dia dan nilailah dengan cermat. Itulah yang dikatakan Moon Yun sebelumnya kepada Moonku. Jika Moonku melayani Yewon, maka ia harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu seperti apa Yewon itu. Namun, saat ini ia masih benar-benar butuh seorang pemimpin kelompok.
Munku berpikir sejenak, kemudian berkata, Pangeran, bisakah aku berpikir untuk bergabung denganmu setelah aku bergabung dengan grupmu terlebih dahulu? Tidak akan lama, ucap Munku. Terlihat seperti Munku ingin menyelesaikan masalah terlebih dahulu dan berpikir kemudian. Yewon seketika itu juga menggelengkan kepalanya. Jika ia membiarkan Munku melakukan itu, maka dia akan menerima kadet lainnya yang bisa saja melakukan hal yang sama seperti Munku. Betulkah? Maka aku menolakmu, ucap Yewon kepada Munku. Hah? Munku terkejut. Ia tidak mengira Yewon akan langsung menolaknya begitu saja. Begitu pula Jawumin. Ia juga terkejut dan langsung menghampiri Yewon. Tuanku, Munku telah melewati masa-masa sulit. Kenapa kau tidak mempertimbangkan tawarannya, kata Jawumin. Dia kemudian mengirim pesan telepati untuk membujuk Yewon. Tuanku, kita akan menyesal jika kita tidak menerima seseorang seperti Munku. Para pangeran lainnya sangat menginginkan dia, kata Jawumin dalam telepatinya kepada Yewon. Akan lebih mudah membujuk Munku setelah ia bergabung dalam grup, pikir Gowanggur. Nampaknya ia setuju dengan perkataan Jawumin. Ia pun juga ikut mengirimkan pesan kepada Yewon. Tuanku, jika seorang kadet sekelas pemimpin kelompok sampai berlutut, maka kemungkinan dia akan bergabung dengan kelompok kita jauh lebih besar. Mungkin kita bisa membuat pengecualian untuknya, kata Gowanggur dalam pesan telepatinya. Yewon pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membuat pengecualian dalam situasi apapun. Di sini, Yewon memegang teguh kata-katanya sedari awal, dan itu merupakan hal yang tepat bagi calon pemimpin masa depan sekte iblis. Terlebih, ia berkata seperti itu di depan banyak orang. Munku pun mulai panik. Ia kemudian memberikan penawaran kepada Yewon. Ia menawarkan waktu 3 hari, kemudian 2 hari untuk dapat melihat orang seperti apa itu Yewon sebelum memutuskan akan bergabung dengannya. Namun semua penawaran tersebut ditolak oleh Yewon. Di sini Yewon merasa heran dan mengerutkan keningnya. Ia telah menolak Munku, tetapi ia sangat ingin bergabung dengan grup Yewon. Tampak aneh bagi Yewon, seorang cucu dari penatua, memohon untuk bergabung dengannya. Kenapa kau ingin bergabung dengan grupku? Tanya Yewon. Yewon pun meminta Nano untuk menganalisis otot wajah Munku. Itu karena aku ingin melihat orang seperti apakah Anda sebenarnya, kata Munku. Hasil dari analisis Nano pun segera terlihat. Mata Munku tidak berbohong. Tapi hal mengejutkan terjadi. Kesalahan, ucap Nano dalam kepala Yewon. Apa yang terjadi? Tanya Yewon kepada Nano. Tidak dapat menganalisis entitas, kata Nano kembali. Mengapa? Tanya Yewon. Permukaan wajah entitas telah ditutupi kulit buatan, sehingga menutupi otot-otot aslinya, kata Nano. Garis putih dengan augmented reality kemudian tergambar dalam mata Yewon. Garis putih tersebut menggambar lingkaran seolah bentuk wajah di belakang kulit wajah buatan Munku. Dan digambarkan bahwa terlihat ada sedikit kulit buatan yang agak mengelupas seolah kekurangan lem di bagian bawah telinga. Apa itu masker wajah buatan? Tanya Yewon dalam hati. Di sini sedikit dijelaskan bahwa masker wajah buatan terbuat dari kulit hewan atau bahkan kulit manusia asli dan digunakan untuk merahasiakan identitas seseorang. Butuh seseorang yang terampil untuk bisa membuat masker wajah buatan yang sulit dikenali seseorang. Di seluruh sekte iblis, diketahui hanya 3 orang yang mampu membuatnya.
Salah satunya adalah penatua ke-12 yaitu Huan Yi yang juga dikenal dengan nama 1000 wajah. Kenapa dia menyembunyikan wajahnya, pikir Yewon. Di sini ia menjadi semakin curiga terhadap Moonku. Hingga akhirnya Nano memberikan notif di kepala Yewon. Menganalisis tubuh telah selesai. Entitas tersebut teridentifikasi sebagai seorang wanita berusia 15 hingga 17 tahun. Apa? Seorang gadis? Mata Yewon pun terbelalak kaget. Jadi sebenarnya ia adalah seorang gadis yang bersembunyi di bawah topeng anak laki-laki, pikir Yewon. Moonku memang sedikit berbicara seperti wanita, tapi Yewon tidak menyangka bahwa ia memang seorang wanita. Apa yang dia lakukan, pikir Moonku. Moonku bingung karena Yewon terus menatap Moonku. Terlebih Yewon terus menatap leher dan telinganya. Apakah dia tidak? Itu tidak mungkin, pikir Moonku kembali. Bahkan guardian kiri Li Hameng tidak menyadari Moonku menggunakan topeng. Maka tidak mungkin Yewon mengetahuinya, pikir Moonku. Yewon kemudian bergumam dengan ekspresi bingung. Kamu seorang gadis? Moonku pun tersentak kaget. Ia langsung membungkuk ke tanah dan berteriak, saya akan bergabung dan bersumpah setia kepada Anda. Tolong terima saya, Pangeran. Saya tidak perlu lagi untuk berpikir, katanya kepada Yewon. Para kadet yang melihat hal tersebut pun keheranan dengan perubahan sikap Moonku yang mendadak. Moonku kemudian menatap Yewon dengan berkaca-kaca. Yewon hanya bisa menatap Moonku kebingungan. Aku akan jelaskan nanti secara pribadi, ucap Moonku melalui telepati kepada Yewon. Yewon menghela nafas karena pesan Moonku kemudian mengangguk. Jawumin pun tersenyum kegirangan di sini. Ia tidak ingin Yewon kehilangan individu berbakat seperti Moonku. Para anggota Yewon kemudian menyambut hangat Moonku, mulai dari Jawumin, Kowanggur, Bagi hingga Hubong. Begitu pula ke-26 kadet lainnya yang diterima oleh Yewon. Dengan ke-26 kadet yang baru bergabung, kelompok Chun Yewon merupakan kekuatan terbesar di akademi dengan jumlah total 53 anggota. Dengan banyaknya anggota ini, Yewon kemudian memutuskan untuk membentuk grup untuk melewati tes ketiga. Yewon pun memilih ketua grupnya. Para kadet merasa penasaran. Orang-orang pilihan Yewon di sini sama saja dengan orang-orang kepercayaan Yewon. Dimulai dari yang pertama yaitu Kowanggur, kedua Bagi, ketiga Hosangwa. Nah, terkhusus untuk Hosangwa, Yewon memerintahkannya untuk memasukkan para kadet perempuan di kelompoknya. Yewon berpikir mulai dari metode pelatihan hingga asrama untuk para perempuan merupakan pilihan yang tepat dengan memberikan tanggung jawab tersebut kepada Hosangwa. Tinggal 2 tag yang tersisa. Lalu yang keempat, Yewon berikan kepada Galen. Dengan bekas kelompok 12 yang mengikuti Galen, Yewon berpikir memberikan tag kepada Galen merupakan pilihan yang tepat. Nah, saya sedikit berspekulasi di sini karena seperti yang kita tahu di akhir pertarungan Chun Yewon melawan Chun Yuchan, di sana Yewon memberikan 2 tag kuning kepada Galen untuk membentuk kelompok dengan kelompok 12. Tapi di sini diceritakan kembali bahwa Yewon memberikan 1 tag kuning kepada Galen tanpa ada cerita sebelumnya bahwa Galen entah mengembalikan atau bagaimana. Tidak diceritakan, tapi saya ingin berspekulasi di sini. Menurut saya, setelah Yewon menawarkan 2 tag kuning kepada Galen, kemudian Galen dan kelompok 12 bersumpah setia kepada Yewon, menurut saya di sana Galen menolak 2 tag tawaran Yewon karena Galen berpikir bisa melewati tes ketiga. Walaupun tidak menjadi pemimpin kelompok itu tidak masalah, yang penting dia bisa melewati tes ketiga dengan menjadi anggota Yewon. Maka
Itu semua menjadi masuk akal di sini tentang bagaimana Yewon memberikan kembali satu tag kepada Galen. Nah, kemudian satu tag tersisa, Yewon ingin memberikannya kepada Hubong. Tapi Hubong menolak karena ia ingin tetap berada di samping Yewon. Yewon pun tersenyum. Ia kemudian memilih Jawumin sebagai ketua kelompok terakhir. Dengan ini, 6 tag kuning Yewon telah memiliki pemimpinnya masing-masing. Mulai dari yang pertama Yewon sendiri, kedua Ko Wanggur, ketiga Bakgi, keempat Ho Sanghwa, kelima Galen, dan yang keenam Jawumin. Setelah membentuk kelompok baru dan makan malam, Yewon pun menemui Munku sendirian di belakang gedung ruang pelatihan. Wajah Munku diam-diam memerah karena malu di balik topengnya. "Mengapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah seorang wanita?" tanya Yewon kepada Munku. Nah guys, pertanyaan Yewon tersebut juga mengakhiri chapter 84 kali ini. Bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Cukup padat ya, mulai dari penjelasan singkat tentang penatua, kisah Munku, hingga pemilihan ketua kelompok dan pembentukan kelompok. Menurut saya pribadi chapter kali ini sangat padat. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Tetap nantikan pembahasan-pembahasan lainnya dari channel ini. Di chapter selanjutnya, saya akan bercerita tentang alasan Munku menyembunyikan identitas aslinya. Nantikan video pembahasannya hanya di channel ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.